Setelah melalui masa pengobatan yang tidak manusiawi, ditambah lagi dengan mengalami berbagai masalah, Daniel sudah berpandangan terbuka terhadap hidup, sakit, dan mati. Sekarang dia sudah tidak putus asa dan terpuruk seperti sebelumnya, juga tidak lagi gelisah. Dia mulai menerima pengaturan nasib dengan tenang. Daniel duduk di sofa memberi instruksi dengan tenang. Cari seorang guru pemandu. Mulai besok, aku harus melatih penglihatanku. Meski kelak benar-benar tidak bisa melihat, aku masih bisa bergerak dengan leluasa. Tuan Daniel. Saat mendengar ucapannya, mata Rian memerah, tapi dia tidak berani banyak bicara, hanya menjawab dengan suara rendah. Baik, aku akan mengaturnya besok. Tadi menyuruhmu menghubungi Paman Sanjaya dan pengacara Joy. Harus dihubungi secara terpisah. Aku mau bertemu satu persatu secara pribadi. Daniel terus memberi instruksi seolah-olah sedang menyampaikan pesan terakhir. Mengerti? Rian mengangguk dengan serius. Kemudian, lakukan satu hal lagi. Daniel berpikir sejenak, akhirnya berkata, selidiki kondisi Lorenzo. Hah? Rian sedikit terkejut. Selama ini Daniel dan Lorenzo selalu bagaikan air dan api. Setelah Lorenzo mengalami masalah, ada desas-desus yang beredar di dunia bisnis bahwa hal itu ada hubungannya dengan Daniel. Daniel tidak mempedulikannya, juga tidak campur tangan, dan sebenarnya orang-orang dekat Lorenzo terus menyelidiki secara diam-diam, ingin tahu apakah dia berpartisipasi dalam mencelakai Lorenzo. Awalnya Daniel memang tidak ikut campur dalam hal ini, ditambah lagi selama beberapa waktu itu dia menutup diri untuk menjalani pengobatan, tidak muncul ke publik sama sekali, maka mereka tidak menemukan masalah. Tapi sekarang tiba-tiba dia mau menyelidiki keberadaan Lorenzo, takutnya akan menimbulkan masalah. Gunakan semua kekuatan, selidiki kondisi Lorenzo. Daniel memerintah. Baik, tapi mengapa? Rian tidak berani membangkang, tapi juga tidak mengerti mengapa Daniel mau berbuat seperti itu. Setelah grup Moore mengalami kehancuran, berapa banyak orang yang mengalami masalah? Kamu juga melihatnya. Daniel bersandar di sofa menyalakan sebatang rokok, lalu mulai merokok dengan santai. Sebelum terjadi masalah, Lorenzo mengatur Tracy dan anak-anaknya dengan baik. Dilihat dari hal ini, dia termasuk orang yang punya perasaan. Kalau dia baik-baik saja, kelak setidaknya Tracy dan anak-anak masih punya sandaran. Biar bagaimanapun, memiliki aset yang begitu besar, akan ada banyak orang kejam yang akan menyerang Tracy. Tuan Daniel, apa yang Anda lakukan? Rian panik. Sekarang Anda masih baik-baik saja. Grup Wayland masih ada. Begitu aku mati, grup Wayland akan kacau. Daniel mengatakan hal ini dengan datar, suasana langsung menjadi sedih. Mata Rian memerah, bibirnya bergetar, tidak bisa berkata apa-apa. Kondisi grup Moore hari ini adalah kondisi grup Wayland besok. Daniel menambahkan, lalu menghisap rokok dalam-dalam, mengembuskan dengan perlahan-lahan. Kalau kakek masih hidup, mungkin masih bisa bertahan selama beberapa tahun. Tapi dia sudah tiada. Kalau aku mati, grup Wayland benar-benar akan menjadi tidak ada sandaran. Kuncinya adalah Tracy masih belum kembali sampai sekarang, dan statusnya juga tidak jelas. Kalau tidak, Rian ingin mengatakannya tapi tidak berani. Sudah, kamu keluarlah. Daniel ingin menenangkan diri. Baik, Rian menunduk dan pergi. Bagaimana dengan Tuan Daniel? Thomas menghampiri dengan tergesa-gesa, merendahkan suara bertanya dengan panik. Aku langsung kembali.
begitu melihat kabar bagaimana kondisinya. Rian menariknya ke samping menyampaikan perintah Daniel. Kondisi Tuan Daniel sudah begitu parah. Thomas langsung panik. Sudah mulai menyampaikan pesan terakhir. Rian meludahi wajahnya. Dasar bajingan. Bisakah mengatakan sesuatu yang lebih baik? Bukankah semua ucapan tadi? Thomas tidak berani mengatakannya, tapi sangat panik. Tidak bisa. Meskipun harus mencari sampai ke ujung dunia, aku tetap harus menemukan tabib dewa. Benar, hal yang paling penting sekarang adalah menemukan tabib dewa. Rian masih merangkul sejejak harapan. Asalkan menemukan tabib dewa, maka Tuan Daniel akan selamat. Benar, tapi kita juga harus punya persiapan. Ekspresi Thomas serius. Oh ya, bagaimana dengan Nona Tracy? Kapan dia pulang? Pulang apaan? Begitu teringat pada hal ini, Rian sangat cemas. Tuan Daniel menyembunyikan darinya dengan hati-hati. Takut dia akan tahu mengenai penyakitnya. Nona Tracy juga mempertimbangkan banyak hal. Hubungan mereka berdua masih belum baik. Sudah seperti ini, mengapa masih tidak mengatakannya dengan jelas? Thomas panik. Kalau sungguh terjadi sesuatu pada Tuan Daniel, maka tidak ada yang memimpin keluarga Wellens. Kondisi benar-benar akan sangat kacau. Benar, aku juga cemas. Rian menghela nafas. Kalau Nona Tracy bisa kembali, setidaknya masih ada nyonya rumah, ada Paman Sanjaya, dan Direktur Tony yang bertanggung jawab. Ditambah lagi dengan perlindungan kita, setidaknya orang luar tidak berani bertindak sembarangan. Apa yang dipikirkan Nona Tracy? Meski tidak berpikir untuk dirinya sendiri, dia tetap harus memikirkan anak-anak kan? Thomas sangat cemas. Ketika anak masih kecil, meski Paman Sanjaya dihormati orang-orang, tapi dia hanyalah seorang pelayan. Biar bagaimanapun, harus ada seorang nyonya rumah yang bertanggung jawab di rumah. Tidak ada gunanya kita cemas di sini. Laksanakan dulu hal-hal yang dipesankan oleh Tuan Daniel. Rian sangat tidak berdaya. Menurutku, sudah waktunya bagi kamu dan Hartono untuk memainkan peran. Thomas melihat sekeliling berkata dengan suara rendah, Tuan Daniel tidak mau mengatakannya. Kalian bisa membocorkan sebagian rahasia secara tidak sengaja. Aku yakin kalau mengetahui hal yang sebenarnya, Nona Tracy pasti akan kembali. Kalau ketahuan Tuan Daniel, maka akan gawat. Rian sedikit ragu-ragu. Dia sangat sensitif terhadap hal ini. Dia berharap Nona Tracy kembali ke keluarga Wellens karena mencintainya, bukan karena kasihan padanya. Heis, apakah ada bedanya? Thomas berkata dengan kasar. Karena mencintai pria itu, barulah wanita bisa merasa kasihan padanya. Kalau tidak mencintainya, wanita juga tidak akan peduli meskipun pria itu sekarat. Ucapanmu masuk akal. Rian sedikit goyah. Memang begitu. Thomas berkata dengan marah. Aku tidak tahan melihat kalian yang berpacaran dengan bertele-tele. Sungguh menyebalkan. Kalau aku menyukai seseorang, aku akan langsung membawanya pulang. Untuk apa begitu banyak omong kosong? Rian melihat Thomas dengan tatapan kagum. Tidak disangka kamu begitu terbuka. Jangan banyak bicara, cepat kerja. Aku tahu. Kedua bersaudara bertindak secara terpisah melaksanakan tugas yang dipesankan Daniel. Setelah membuat janji dengan Sanjaya, Direktur Tony, dan pengacara Joy, Rian kembali ke kamarnya sendiri, merasa ragu-ragu apakah mau menelpon Naomi untuk membocorkan sesuatu. Saat ini Naomi menelpon terlebih dahulu. Ayo bertemu. Sekarang?
Rian sedikit panik seperti yang dikatakan Thomas dalam masalah asmara. Sebenarnya Rian adalah seorang yang sangat penakut. Tiba-tiba di tengah malam Naomi mengajaknya untuk bertemu. Dia sedikit tegang. Sekarang, segera. Naomi sangat otoriter. Di bawah pohon besar yang ada di belakang bukit villa sisi utara. 10 menit kemudian, aku harus melihatmu. Selesai bicara, Naomi langsung menutup telepon. Rian memegang ponsel dengan panik dan cemas. Setelah ragu-ragu sesaat, dia pun turun. Kak Rian, sudah begitu malam, mau kemana? Kalau ada masalah, kamu bisa menyuruhku melakukannya. Kebetulan Hartono kembali dan bertemu dengan Rian. Aku mau keluar sebentar. Kamu jaga Tuan Daniel dengan baik di depan pintu kamarnya. Bersiap dengarkan instruksi kapan saja. Rian berpesan. Aku takut tidak bisa melakukannya. Hartono sedikit tegang. Apa yang mau kamu lakukan? Kalau tidak, biar aku yang melakukannya untukmu. Biar bagaimanapun, Tuan Daniel sudah terbiasa denganmu. Kadang aku tidak mengerti apa yang dia maksud. Aku akan segera kembali. Rian berlari keluar dengan sangat cepat, mengemudi mobil melesat pergi. Saat melihat sosoknya, Hartono merasa sedikit aneh, tapi juga tidak berani banyak bertanya. Bergegas naik ke lantai atas dan berjaga di depan pintu kamar Daniel. Awalnya, aku ingin menyuruh Paula pergi. Biar bagaimanapun, Hartono lebih mudah diatasi. Tapi setelah dipikir-pikir, Paula lebih gagabah, maka mengutusmu pergi. Tracy berkata dengan serius. Rian adalah orang kepercayaan Daniel. Kalau tubuh Daniel benar-benar ada masalah, Rian pasti tahu. Mengerti? Naomi mengangguk dengan serius. Anda tenang saja, Nona Tracy. Ingat, jangan sampai ketahuan. Tracy berpesan dengan serius. Rian sangat berhati-hati. Kamu harus menyerangnya dengan perasaan dulu. Di saat dia lengah, barulah cari tahu kondisi Daniel. Aku tahu. Wajah Naomi sedikit merah. Dia menjelaskan. Sebenarnya saat mereka berdua pergi tadi, aku merasa sedikit aneh. Saat itu Rian terus memapah versi Daniel dengan sangat hati-hati. Sepertinya dia akan terjatuh kapan saja. Aku juga merasa dia sedikit aneh. Hati Tracy sangat tidak tenang, maka menyuruh Naomi pergi mencari tahu. Baiklah, sudah hampir waktunya. Cepat pergi. Baik, Naomi pergi dengan tergesa-gesa. Tracy berjalan ke sana kemari di dalam kamar, melihat sofa tempat Daniel duduk sebelumnya, melihat tempat di mana teh tumpah, mengingat kembali hal yang terjadi malam ini. Hatinya sangat tidak tenang. Daniel terus menghindari kontak mata dengannya, juga melakukan kesalahan beberapa kali. Pasti ada masalah. Dia teringat saat membawa Carlos dan Carla ke negara Emron sebelumnya. Selama 2 bulan itu, Daniel sama sekali tidak menghubungi anak-anak. Kemudian dialah yang berinisiatif menghubungi Rian. Barulah Daniel menelpon kembali. Tapi setiap kali menelpon, Daniel hanya bicara secara singkat saja. Saat itu Tracy sudah merasa ada yang aneh, tapi Rian bilang bahwa dia pergi ke negara Maple untuk menyelesaikan masalah di kantor pusat, bertemu dengan pembunuh di tengah perjalanan dan terluka. Karena itu Tracy tidak begitu peduli. Kalau dipikirkan lagi sekarang, mungkinkah terluka terlalu serius meninggalkan gejala sisa? Semakin berpikir, Tracy semakin tidak tenang. Dia berharap malam ini Naomi bisa mendapatkan petunjuk dari Rian. Saat ini di villa sisi selatan, Daniel mendengar suara mobil di luar berteriak keluar. Rian? Iya. Hartono membuka pintu dan masuk dengan hati-hati. Tuan Daniel, Kak Rian keluar. Apakah ada masalah? Sudah begitu malam. Untuk apa dia keluar? Daniel bertanya. Aku juga tidak tahu. Dia tidak bilang, tapi dia tergesa-gesa. Sepertinya ada masalah mendesak.
Hartono melihat kamar begitu gelap tidak menyalakan lampu, bertanya tanpa sadar, "Apa mau menyalakan lampu?" Daniel tahu bahwa Hartono masih muda, kurang waspada, takut dia akan terjebak oleh Paula sehingga mengatakan segalanya, maka membiarkannya melakukan tugas di luar selama beberapa waktu ini. Mengenai dia yang tiba-tiba tidak bisa melihat hari ini, Hartono masih tidak tahu. "Tidak perlu," Daniel bertanya dengan hati-hati. "Rian tergesa-gesa saat keluar. Apa membawa orang?" "Iya, dia tergesa-gesa. Aku melihatnya berlari begitu cepat dari lantai atas, tidak membawa satu orang pun." "Hubungi dia," Daniel memberi instruksi. "Bilang bahwa aku tahu dia keluar." "Hah?" Hartono kebingungan, tidak mengerti apa maksud Daniel, tapi tetap melakukan apa yang diinstruksikan. Saat ini Rian baru tiba di bukit belakang, turun dari mobil melihat Naomi menuruni lereng bukit dari kejauhan. Sepertinya dia berdandan dan mengenakan rok. Angin malam bertiup, roknya berkibar dengan lembut, sungguh cantik. Tiba-tiba Rian merasa sedikit gugup, segera mengaca di kaca spion tengah untuk merapikan rambut, sangat menantikan untuk bertemu dengan Naomi. Saat ini tiba-tiba ponsel di sakunya berdering. Dia segera menjawab telepon. "Halo, Hartono, ada apa?" "Kak Rian, Tuan Daniel sudah tahu bahwa kamu keluar." Hartono langsung menyampaikan ucapan Daniel. Rian yang berada di ujung telepon tercengang seketika, bertanya dengan terkejut, "Apa yang dia katakan?" "Tidak mengatakan apa-apa, hanya menyuruhku menyampaikan ucapan ini." Hartono belak-belakan selesai bicara, dia melihat Daniel dengan tegang, takut Daniel marah. "Baik, aku sudah tahu." Rian mendongak dan melihat Naomi berjalan semakin dekat, pikirannya langsung tersadar. "Katakan pada Tuan Daniel, aku akan segera kembali." "Baik." Setelah menutup telepon, Hartono menatap Daniel dengan hati-hati. "Kata Kak Rian, dia akan segera kembali." "Iya." Daniel melakukan sebuah isyarat tangan. Hartono menunduk dan pergi, menutup pintu kamar dengan hati-hati. Daniel terus merokok di tengah kegelapan, suasana hatinya sedikit rumit. Dia langsung tahu bahwa Tracy menyuruh Naomi mengajak Rian keluar adalah untuk mencari tahu darinya. Berdasarkan kecerdasan Rian seharusnya juga bisa menduganya, tapi dia tetap pergi. Mungkin dia tidak bisa menolak Naomi, juga mungkin ingin menggunakan cara ini untuk membocorkan sedikit rahasia tanpa rasa bersalah agar Tracy kembali ke keluarga Wellens. Tidak peduli apapun pemikirannya, sebenarnya Rian sudah siap untuk berkhianat. Karena itu Daniel menyuruh Hartono menelpon memberitahu Rian bahwa Daniel sudah tahu dia pergi. Sampai sekarang Hartono masih tidak mengerti apa maksud dari ucapan yang begitu sederhana itu, tapi Rian langsung mengerti. Berhubung Daniel tahu bahwa dia keluar untuk menemui Naomi secara pribadi, berarti juga tahu pemikiran dia dan niat Naomi. Kalau dia mengatakan sesuatu yang salah, maka jangan harap bisa kembali. Karena itu sekarang Rian sudah kembali ke akal sehatnya. Dari kecil Naomi tadi sudah gagal untuk bermain dengan licik. Tracy tidak bisa mengalahkan Daniel. Hanya saja Daniel sangat senang karena Tracy berusaha untuk mencari tahu kondisinya. Setidaknya itu menjelaskan bahwa Tracy mengkhawatirkannya, tidak peduli apapun alasannya. "Rian, Naomi." Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu secara pribadi, bahkan di malam yang gelap dan berangin. Wajar kalau merasa sedikit gugup, juga sedikit malu. Meski Rian mengikuti Daniel menerobos dari selatan ke utara dan pernah melihat segalanya, tapi dia adalah pertama kalinya dia berpacaran. "Itu, apa kamu dingin?" Naomi bertanya dengan lembut. "Aku tidak dingin."
Rian mendongak dan melihat Naomi. Hari ini dia sungguh cantik, sedikit berdandan, terlihat seperti seorang gadis, tapi dia tidak berani mengatakannya. "Aku dingin," Naomi berkata dengan tidak senang. "Oh," Rian menjawab tanpa sadar, lalu segera merespon, "Kalau begitu, cepat naik ke mobil. Di mobil ada pemanas." Naomi tidak bisa berkata-kata, mengira Rian akan melepaskan jaket dan memakaikan padanya, lalu dia pun akan masuk ke dalam pelukannya dan bermesraan, maka bisa mencari tahu. Alhasil Rian malah bilang di mobil ada pemanas. Rian juga tidak berpikir terlalu banyak, langsung membuka pintu mobil jok penumpang. Naomi terpaksa naik ke mobil. Rian menyalakan pemanas mengatur suhu, lalu bertanya dengan perhatian, "Apa sekarang masih dingin?" "Sudah tidak lagi." Naomi tidak tahu kesempatan apa yang harus dicari selanjutnya. Trik melepaskan jaket tadi diajarkan oleh Paula. "Apa kamu sudah makan?" Rian bertanya lagi. "Sudah." Naomi sangat kesal, orang ini malah menanyakan omong kosong. "Kalau begitu, ada masalah apa kamu memintaku keluar?" Rian melihatnya dengan gelisah. "Apa aku tidak boleh mencarimu kalau tidak ada masalah?" Naomi bertanya dengan tidak senang. "Bukan," Rian segera menjelaskan. "Aku khawatir kamu ada masalah, maka ingin melakukan sesuatu untukmu." "Akhirnya mengatakan sesuatu yang manusiawi." Akhirnya ekspresi Naomi menjadi lebih baik, berkata dengan sedikit malu-malu, "Sebenarnya aku juga tidak ada apa-apa. Itu, bukankah sekarang kita tinggal cukup dekat? Di tempat kami juga sudah tidak ada pekerjaan, maka aku ingin menemuimu." Saat mendengar ucapan ini, Rian sedikit tersentuh, berkata dengan pelan, "Benar, kita selalu tidak punya kesempatan untuk duduk dan mengobrol berduaan. Bukankah sekarang sudah ada kesempatan?" Naomi memberanikan diri untuk melihatnya. "Kalau tidak ada pekerjaan dalam waktu dekat ini, kamu boleh sering datang mencariku." "Mana mungkin tidak ada pekerjaan, aku sibuk setengah mati." Rian belak-belakan tapi kemudian mengubah perkataannya. "Tapi aku ada waktu, tetap bisa pergi mencarimu." "Apa yang kamu sibukkan?" Naomi bertanya dengan tidak senang. "Sekarang tidak ada perlawanan dengan grup Moore. Grup Wellens menjadi dominan, memegang kendali dalam dunia bisnis. Apalagi yang perlu disibukkan?" "Masalah di dunia bisnis sangat stabil. Hanya saja..." Saat berkata sampai di sini, Rian sudah mengerti niat Naomi. Kalau bukan karena sudah waspada dari awal, mungkin dia akan tidak sengaja keceplosan. "Hanya saja apa?" Naomi mendesak. "Aku adalah tangan kanan Tuan Daniel, harus melakukan segalanya. Tentu saja tidak bisa santai." Rian berkata sambil tersenyum, "Tapi masih bisa sesekali keluar seperti ini di malam hari." "Oh, baiklah." Melihat jebakannya gagal, Naomi terus menyerang. "Sepertinya ada sesuatu di rambutmu." "Apa?" Rian belum bereaksi. Naomi sudah mengulurkan tangan untuk mengacak-ngacak rambutnya. Dia langsung tercengang, membeku di sana. Jari-jari Naomi menyelinap di sela-sela rambutnya dengan lembut. Ini terlihat seperti gerakan yang tenang dan biasa, tapi terdapat keintiman membuat jantung Rian berdegup kencang. "Daun." Naomi mengambil selai daun yang gugur, berkata sambil tersenyum, "Apa kamu pergi ke hutan? Kenapa bisa ada daun di rambutmu?" "Oh, mungkin terjatuh saat berada di bawah pohon tadi." Rian sangat gugup sampai mukanya merah, nafasnya terengah-engah. "Oh ya, apa kamu tidak makan malam ini?" Naomi mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari saku dan memberikan padanya. "Ini kue kacang hijau yang aku buat sendiri. Kamu cobalah."
Kamu yang buat? Rian membuka bungkusan perlahan-lahan mencoba sesuap, terasa manis sampai ke hati. Enak sekali. Baguslah kalau enak. Besok aku akan membawakan makanan untukmu lagi, Naomi berkata sambil tersenyum berseri-seri. Carlos, Carla, dan ketiga bocah yang lain juga sangat menyukainya. Terutama ketiga bocah itu setiap hari memintaku untuk membuat camilan bersama mereka. Hahaha, mereka memang sangat menggemaskan. Rian tertawa. Benar kan? Kamu juga menyukai mereka? Naomi bertanya sambil tersenyum. Sebelumnya, Nona Tracy selalu cemas bahwa Presiden Daniel tidak akan menyukai ketiga bocah itu. Sekarang melihat mereka berinteraksi dengan begitu baik, Nona Tracy pun tenang. Benar, Tuan Daniel terlihat dingin di luar, tapi sebenarnya hatinya sangat baik. Saat membicarakan tuannya sendiri, Rian merasa sedikit bangga. Anak-anak sangat menyukainya. Benar, setelah Presiden Daniel pergi, aku pun menutupi anak-anak dengan selimut dan mereka bilang, semoga besok Presiden Daniel akan datang lagi bercerita untuk mereka. Naomi bertanya sambil tersenyum, apa Presiden Daniel akan datang besok? Seharusnya tidak, Rian menjawab tanpa sadar. Ada apa? Akhirnya Naomi menanyakan intinya. Saat kalian pergi tadi, aku melihat sepertinya ada yang salah dengannya. Apakah sakit? Tidak, dia baik-baik saja. Rian menjelaskan dengan tenang. Mungkin kakinya kebas saat bercerita untuk anak-anak. Selain itu, saat mengobrol dengan Nona Tracy di kamar, sepertinya dia terkena air panas. Apa hanya seperti itu? Ekspresi Naomi tanpa bingung. Tapi aku lihat sepertinya matanya sedikit tidak nyaman. Tidak, dia baik-baik saja. Mulut Rian tertutup rapat. Baiklah, melihatnya tidak terjebak, Naomi tidak berdaya. Sudah malam, aku akan mengantarmu kembali. Rian merasa kalau tinggal lebih lama mungkin akan terjadi masalah. Sebaiknya akhiri pembicaraan lebih awal. Kamu sudah mau kembali? Naomi sedikit kecewa. Thomas keluar untuk melaksanakan tugas. Aku tidak di rumah, sedikit tidak tenang. Saat teringat pada kondisi Daniel sekarang, Rian tidak berani berada di luar terlalu lama. Orang-orang yang lain terlalu sembrono. Aku harus kembali untuk memeriksanya. Baiklah, Naomi membuka pintu mobil dan turun. Aku bisa berjalan pulang sendiri. Hanya beberapa langkah. Kamu cepatlah kembali. Aku akan pergi setelah melihatmu sampai di depan pintu. Rian menyalakan lampu mobil untuk menerangi jalannya. Hati Naomi terasa hangat, melambaikan tangan padanya, berjalan pergi dengan cepat.